Rodasa Iril Kamali. Oke, baca cukup dulu nih, satu ini dulu. Ya, ya, terima kasih. Mungkin baca per satu apa per dua kata. Coba baca lagi per dua kata. Yang maksudnya berdua kata Dari kenapa? atas, dari atas tadi, baca per dua kata. Nanti supaya nanti bisa saya ini periksa harokatnya. Kita itu Hirodi Oke, kita coba analisa. pada Muha. Oke, kita analisa. Kalau Kang Jejen tahu alasannya, bisa dijawab. Kalau tidak tahu, nanti kita bahas bersama dia. Tadi bacanya yang judulnya Kitabi Toharoti. Kenapa dibacanya kasroh? Kitabi. Kitabi. Karena dia masuk ke isim. Kita di isim atau Hirodi atau Hirodi juga isim karena masukkan ke dalam kita rendah ke buku. Jadi Semua, oke. Semua isim itu pasti kasroh gitu maksudnya. Yang saya paham ya kasroh. Oh, iya. Sebelumnya pernah belajar Kang Jejen? Belajar nahu. Nahu sorof atau apa? Dulu waktu masih kecil gitu ya, dulu pernah jadi dunia tapi ya udah lama banget jadi lupa. Iya. Barangkali ada sedikit kesalahpahaman deh dari Kang Jejen. Jadi kasroh itu hanyalah tanda, bukan memastikan semua isim itu harus kasroh. Nah itu, bisa dipahami Kang Jejen? Jadi kasroh itu salah satu tanda, tapi bukan berarti saat kita menjumpai isim harokatnya pasti kasroh, enggak, tidak seperti itu konsepnya. Nah, jadi konsep dari harokat kasroh di belakang kata itu bergantung pada yang namanya mahal i'rab. Ya, bergantung yang namanya mahal i'rab. Jadi yang benar ini bacanya bukan kitabi, tapi kitabu. Kenapa saya tahu alasannya ini dibacanya kitabu? Karena dia menempati mahal rofa. Dari mana saya tahu ini mahal rofa? Karena dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi mubtada, ya namanya mubtada itu adalah mahal. Salah satu mahal itu banyak, ada sekitar 27 mahal i'rab namanya. Nah, salah satunya adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu mahalnya rofa, khobar juga mahalnya rofa. Ketika isim menduduki posisi rofa, maka dia otomatis harokatnya harus domah belakangnya. Seperti itu. Makanya bacanya keliru kalau diharokin kasroh walaupun dia isim. Nah, itu. Kapan isim itu diharokin kasroh? Kalau dimasukin huruf jar, baru itu harokatnya kasroh. Seperti itu. Misal saya kasih huruf jar di depannya nih. Saya kasih huruf jar bi seperti di lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismi itu kan depannya itu kan huruf jar kemudian kasroh kan bismi. Bukan bismu tapi bismi. Kenapa kasroh? Karena diawali dengan huruf jar. Seperti itu. Makanya bacanya bismi. Nah, begitu juga ini isim kalau diawali dengan huruf jar maka dia kasroh juga. Di kitabi karena tidak ada huruf jar dan dia menempati mahal rofa, maka harokatnya harus domah. Kitabu toharoti. Nah, yang belakang ini harokatnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia menduduki posisi yang namanya mahal i'rab mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Seperti itu. Karena dia menduduki mahal mudhaf ilaih. Dari mana saya tahu ini mudhaf ilaih? Karena kitab ini jadi mudhaf, sedangkan at-thaharah otomatis menjadi mudhaf ilaihnya. Gitu. Jadi membuat toharah ini kasroh adalah mudhaf. Kalau ada mudhaf di sebelumnya toharah ini, maka toharah dia posisi majrur atau mahal jar. Makanya kita toharah. Seperti itu. Nah, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena semua sudah saya tuliskan semuanya di dalam buku saya di metode asibak itu. Dan itu sangat runtut sekali. Mulai dari mana dulu yang pelajari basicnya apa dulu yang harus pelajari. Bahkan saya tulis mindsetnya. Jadi ada mindsetnya di situ. Apa pola pikir bagaimana seseorang itu belajarnya runtut dari mana dulu. Nah itu. Jadi kalau nahu itu kan seperti tangga ya. Tidak bisa kita belajar itu mulai di tengah atau mulai di akhir. Pasti ada awalnya. Nah awalnya ini terkadang kalau salah paham itu bukan sesuatu yang tepat yang dipelajari. Bahkan mungkin agak sedikit. Ya, karena tidak paham. Di apa namanya di metode asibak itu memang saya buat lebih revolusioner lah supaya orang itu benar-benar ngerti fundamentalnya itu apa dulu yang